Halo guys, hari ini saya akan melanjutkan alur cerita God Level Assassin. Video ini merupakan video kelanjutan dari chapter sebelumnya. Di dalam grup pengikut Song Fei sedang beredar informasi bahwa Song Fei meninggal secara tragis di alun-alun Dajiang. Fans fanatik Song Fei yang menyumbangkan seluruh masa hidupnya dan meninggal mendadak di samping mayat Song Fei. Dan penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa Song Fei meninggal karena kekuatan supranatural. Qin Xiaoyu dan temannya yang berada dalam sebuah mobil taksi membaca informasi tersebut dan mereka berdua menangis bersedih karena Song Fei. Aku masih tidak bisa mempercayainya. Kita baru saja pergi menonton konser Song Fei kemarin. Sekarang dia sudah tidak ada. Sebenarnya, anak panah, skill stealth ini adalah skill dari game. Lalu teman Xiaoyu, bernama Chuyan memanggilnya. Xiaoyu, menurutmu apakah Shadow yang membunuh Song Fei? Aku dengar bahwa Shadow membunuh Song Fei 3 kali dalam game. Tapi, bagaimana skill dalam game itu bisa muncul di dunia nyata? Shadow membunuh Oppa Song Fei. Benar saja, Shadow telah membunuh Oppa beberapa kali dalam game, dan di dunia nyata, satu-satunya orang yang akan membunuh Oppa adalah Shadow. Anak panah, stealth, bukankah ini skill seorang assassin? Pasti pembunuhnya adalah Shadow. Oppaku terbunuh oleh Shadow itu. Tidak ada cahaya lagi di duniaku, karena Shadow punya cara untuk menerapkan skill bermain gamenya ke dunia nyata. Maka aku akan mendekatinya. Tidak peduli metode apa yang aku gunakan, aku akan menjadi lebih kuat. Mulai hari ini, aku hanya punya satu tujuan, membunuh Shadow dan membalas dendam untuk Oppa Song Fei. Melihat Xiaoyu sangat bersedih, Chuyan memanggilnya. Xiaoyu, kamu baik-baik saja? Kamu terlihat menakutkan. Scene kemudian berpindah, diperlihatkan Qin Feng atau Shadow sedang makan di sebuah warung. Dia kemudian berkata bahwa dalam game God Forsaken, meskipun pemain tidak terkalahkan di dunia nyata, ia juga akan menghabiskan energi. Jika kau lapar, kau tetap harus makan. Tiba-tiba HP Qin Feng berbunyi. Ia menerima sebuah pesan. Qin Feng, Din Feng, Fatihu marah besar dan berkata, kau memblokir telepon dan WeChat-nya. Jika kau tidak datang, kau akan dipecat dan kamu tidak akan mendapatkan gaji bulan ini. Lalu di dalam hati Qin Feng berkata, Yang Xiaoya, gadis ini memiliki kepribadian yang baik, tetapi dia lemah dan sering diganggu. Di kehidupan sebelumnya, dia juga merupakan salah satu anggota Guild God Slayer milikku. Qin Feng lanjut membaca sebuah pesan dari Yang Xiaoya. Jangan khawatir tentang dia, jangan pergi bekerja lagi, mainkan saja gamenya dan kembangkan dirimu. Dan masih banyak pesan lainnya yang diterima Qin Feng. Dan setelah membaca semua pesan itu, Qin Feng berkata dalam hati, Fatihu cuma penjilat aja, yang sebenarnya merepotkan itu bos di belakangnya, Qian Shishi, putri ketua grup Qian. Perusahaan tempat aku bekerja dulu adalah bagian dari grup Qian. Nona besar ini tidak pernah bekerja, hanya suka mengganggu pria. Pernah masuk hotel bareng 6 pria asing paruh baya, atau naik mobil sport bareng 3 pria keturunan Afrika buat jalan-jalan. Sekarang bahkan mulai mengincarku. Qian Shishi itu sangat mengagumi orang asing. Tak lama setelah game God Forsaken muncul, dia meninggalkan Daxia dan pergi ke Amerika Utara, lalu memimpin pendirian salah satu dari 3 guild terbesar di sana, Wonderland Alice. Dia sengaja memusuhi Daxia. Di kehidupan sebelumnya, dia membawa banyak masalah bagi Daxia dan guildku, God Slayer. Harus cari cara untuk menyingkirkannya sebelum dia pergi ke luar negeri. Kalau tidak, setelah dia sampai di Amerika Utara, akan jauh lebih sulit menanganinya. Kalau Qian Shishi mati, Guild Wonderland Alice kemungkinan besar tidak akan pernah terbentuk. Konon para pendiri utama Guild Alice semuanya punya hubungan intim dengan Qian Shishi. Asal wanita ini mati, maka ikatan yang menghubungkan para pendiri itu akan hancur dengan sendirinya. Lalu HP Qin Feng berdering, sebuah panggilan telepon dari adiknya Xiaoyu. Xiaoyu berkata, Halo Qin Feng, kau masih bisa angkat telepon? Kukira kau sudah mati di game God Forsaken itu. Karena kau masih hidup, aku hanya mau beritahu
Aku sudah beli rumah dengan uangku sendiri. Jadi mulai sekarang jangan ikut campur urusanku lagi. Qin Feng menjawab, "Oke, ada urusan lain?" Xiao berkata, "Mulai sekarang jangan urusi aku lagi. Aku juga tidak akan mencarimu. Dan kau juga jangan tanya-tanya aku di mana." Qin Feng cuma bilang, "Oke, kalau tidak ada hal lain, aku tutup teleponnya." Adiknya Xiao Yu lalu berkata dengan kasar, "Kau Qin Feng, aku mau memutuskan hubungan denganmu." Yang dijawab oke dengan santai oleh Qin Feng. Setelah itu Qin Feng berdiri dan bergegas pergi. "Saya harus kembali untuk terus naik level. Tak lama lagi akan ada orang yang mencapai level 10 dan menyadari bahwa kekuatan bisa dibawa ke dunia nyata. Saat itu tiba, dunia tak akan pernah damai lagi." Xin lalu berpindah ke dalam game God Forsaken. Terlihat Xiao Yu dan Chu Yan sudah login. Chu Yan berkata, "Xiao Yu, kamu memutuskan hubungan dengan kakakmu. Apa itu tidak terlalu berlebihan? Kalau tidak, kamu minta maaf saja padanya. Aku lihat kali ini dia benar-benar marah." Xiao Yu berkata, "Apa? Minta maaf padanya? Tidak mungkin. Aku sudah menjual masa hidupku ke grup Qian dan mendapat 2 juta penuh. Chu Yan, aku sudah beli 1 rumah. Nanti kita tinggal bersama. Aku akan segera mengenal Shadow. Apa gunanya dia bagiku?" Lalu dari kejauhan seseorang memanggil Xiao Yu. Pria itu bernama Zhang Wei. Zhang Wei berkata, Ini buku keahlian assassin yang kau inginkan. Jangan lupakan apa yang kau janjikan padaku." Xiao Yu lalu bilang, Aku tahu. Aku akan memenuhi keinginan kecilmu setelah selesai." Tetapi dalam hati Xiao berkata, "Kau penjilat, begitu aku mengenal Shadow, tak akan ada yang peduli padamu, dasar sampah." Setelah menerima buku skill assassin itu, Xiao Yu lalu mengirim pesan ke Wang Meng. Xiao Yu berkata, "Brother Wang, aku punya buku keahlian assassin di sini. Ini adalah kontrol keahlian. Bisakah kau bertanya kepada expert Shadow, apakah dia membutuhkannya? Kau dapat memberikannya kepadanya jika dia menginginkannya." Di dalam hati dan rencana liciknya Xiao Yu berkata, Zhang Wei masih cukup berguna sebagai penjilat. Dia benar-benar memiliki buku keahlian yang bagus. Buku keahlian ini akan menjadi penghubung antara aku dan Shadow. Aku akan segera mendekatimu. Aku akan tetap di sisimu dengan tenang, menyembuhkanmu, membantumu membunuh musuh, dan naik level bersamamu. Aku akan membuatmu merasakan bantuan dengan segala cara yang mungkin. Lambat laun kau akan percaya, bahkan memperlakukanku sebagai kekasihmu. Namun, ketika aku menjadi cukup kuat dan kau tidak lagi berguna bagiku, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Aku juga akan mencungkil matamu dan membalas dendam untuk Opa Song Fei. Akan tetapi pesan dari Wang Meng membuatnya terkejut dan membeku seketika. Shadow bilang skillmu jelek, dia tidak membutuhkannya, jadi kau bisa simpan buku skill itu atau menjualnya untuk mendapatkan uang. Cerita kembali di beberapa jam sebelumnya, diperlihatkan Shadow sedang menuju suatu tempat. Dia sedang berjalan, tapi tiba-tiba Shadow mendengar suara seseorang yang sedang bertarung. Shadow menghampirinya sambil bersembunyi di balik bebatuan, mengamati pertarungan player lain yang sedang terdesak melawan bos monster. Monster itu mengejar dan bersiap menebas player yang ada di depannya. Pria itu berusaha menahan serangan monster itu. Akan tetapi, serangannya begitu kuat dan mereka semua dikalahkan oleh monster itu. Shadow yang mengamatinya berkata, "Itu bos monster arthropoda tingkat emas, level 8. Menarik, jika aku ingat dengan benar. Bos ini memiliki level anti-stealth level 2. Artinya, di hadapannya, skill stealthku sama sekali tidak akan berguna." Bos monster meraung, lalu Shadow memasuki pertarungan. Shadow melompat ke arah monster itu. Shadow mengaktifkan skill instant Shadow Slash dan memberi tebasan-tebasan ke monster tersebut dan memberikan damage begitu banyak. Shadow berbalik lalu berkata, efek serangan dari luar jangkauan penglihatan target menghasilkan 2 kali lipat damage. Karena lawan bisa melihatku meski dalam mode stealth, efek itu jadi tidak aktif dan seranganku jadi jauh lebih lemah. Tapi, efek dari item Legendary Graceful Release memperbesar titik lemah. Boss monster Golden Arthropod di kepala dan jantung sampai 200%.
Dari 9 tebasan Shadow Slash, 3 diantaranya mengenai titik lemah target, menghasilkan 3 kali lipat damage titik lemah, langsung menutupi kekurangan damage sebelumnya. Memang pantas disebut skill legendary. Aku juga harus berterima kasih pada Little Black yang membantuku menemukan kuil itu. Ternyata tidak jauh dari pertempuran Shadow, seseorang memerhatikannya di balik bebatuan. Dia Grey Rose. Grey Rose berkata, "Damage dari Shadow Slash ini gila banget. Satu skill langsung mengurangi sepertiga nyawa bos Golden Arthropod itu." Lalu diperlihatkan Shadow kembali menyerang dengan skill Venom Dart. Serangannya tepat mengenai wajah bos monster Arthropod. Venom Dart ini masih di level silver. Damage-nya sudah tidak sebanding lagi. Saya harus naikkan jobku dan mendapatkan tingkat stealth yang lebih tinggi. Bos monster Arthropod murka lalu menyerang dengan pedangnya. Shadow masih tenang menghadapinya, dan serangan monster akan datang. Dari kejauhan Grey Rose berteriak, "Hati-hati." Akan tetapi serangan bertubi-tubi dari monster itu bisa dihindari dengan mudahnya. Gila, kecepatannya segini? Bukan cuma cepat, reaksinya juga luar biasa, dan dia tahu persis pola serangan bos. Benar, dari segi kecepatan dia hampir setara dengan bos, tapi dia bisa menghindari semua serangan bos dengan tepat. Seolah-olah seperti sudah melawan bos ini ribuan kali. Di kehidupanku yang lalu, saat bersama Qin Xiaoyu, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri, apalagi menyembuhkanku. Lama-kelamaan, aku mengembangkan keterampilan ini. Seorang warrior tidak harus selalu menahan serangan. Pergerakan lincah dan kemampuan menghindar juga merupakan pelajaran wajib. Ini juga alasannya aku bisa menembus peringkat 100 besar dunia hanya dengan kelas warrior biasa. Shadow kemudian menatap tajam monster itu, lalu menyerang dengan skill instan slash shadow, memberikan tebasan-tebasan begitu banyak dan kuat, membuat monster itu kehilangan banyak nyawanya. Dibandingkan dengan bos spesial seperti Golden Ghost Ship yang punya serangan tak bisa dihindari, bos monster Golden Arthropod ini jauh lebih gampang dihadapi. Astaga, bos, tingkat emas ini benar-benar tidak bisa lolos. Shadow kembali menyerang, dan serangannya begitu kuat dan cepat membuat monster itu terpenggal. Lalu notifikasi sistem muncul. Anda telah membunuh Golden Arthropod level 8 tingkat gold. Anda mendapatkan 6.400 poin XP. Anda mendapatkan 7 poin evolusi. Anda mendapatkan masa hidup 497 hari. Shadow lalu mengambil lootingan dengan Greedy Hand dan mendapatkan banyak poin evolusi dan masa hidup. Mantap, satu bos. Tingkat gold memberikan 28 poin evolusi dan hampir 2000 hari masa hidup yang diperdagangkan. Lalu juga mendapatkan sebuah skill Dark Light Shield tingkat gold, sebuah skill pertahanan. Benar-benar muncul skill book seperti ini. Jika dikombinasikan dengan Shadow Stealth, tingkat epic yang memberikan 75% dodge, maka skill Dark Light Shield bisa memberikan 3 lapisan perisai. Dengan skill ini, banyak bos bisa dikalahkan tanpa terkena damage. Oke, langsung evolusikan skill Dark Light Shield ke tingkat legendary. Shadow menghabiskan 6 poin untuk meningkatkannya dan meningkatkan durasi skill tersebut. Shadow mencoba skill barunya. Hahaha, langsung dapat 7 shield anti-damage. Sekarang aku bahkan bisa menjelajahi banyak area level tinggi lebih awal. Masih tersisa 22 poin evolusi. Tingkatkan dulu Venom Dart untuk menaikkan damage. Venom Dart sudah berevolusi 3 kali, jadi damage-nya setidaknya meningkat 2 kali lipat. Karena skill ini punya cooldown dasar, hanya 5 detik. Output damage berkelanjutannya tidak kalah dari skill Shadow Sneak. Aku juga dapat 2 equipment bertipe assassin. Ring of Agility tingkat Platinum dan Heavy Red Leather Gloves tingkat yang meningkatkan banyak statistik. 2 equipment ini membuat kecepatan cooldownku mencapai 55%. Skill yang awalnya cooldown 12 detik, sekarang cuma butuh 7,7 detik. Dan juga meningkatkan 51 konstitusi, 106 pertahanan, dan 1517 poin nyawa. Bagus, bagus. Sekarang dengan atributku, aku bisa bertahan dari 3 serangan monster cangkang emas tanpa mati. Ditambah Dark Light Shield, kemampuan bertahan hidupku meningkat drastis. Grey Rose dan partinya menghampiri Shadow lalu berkata, "Dewa ya tetap dewa, bisa solo kill melawan bos ini sendirian." Expert Shadow,
Ada nggak skill atau peralatan yang bisa kupakai? Aku mau beli. Kalau mage ada skill buku. Skill tingkat gold. Frost bullet, skill area. Melepaskan bola-bola es. Bisa menembak hingga 10 kali. Harganya 800 hari masa hidup. Grey Rose berkata, apa 800 hari? Itu mahal banget. Dulu lihat orang jual buku skill tingkat emas level 5 aja cuma 400 hari. Skill book Frost Bullet ini adalah buku skill level 7. Level 7 memiliki damage lebih tinggi, lebih dari 40% dibandingkan level 5. Jadi 800 hari sama sekali tidak mahal. Apa level 7? Aku beli 800 hari jadi deal. Shadow menjual buku skill dan mendapatkan 800 hari masa hidup. Setelah itu Shadow pergi. Grey Rose berkata sampai jumpa bos. Melangkah pergi. Di dalam hati Shadow berkata, sekarang tidak ada lagi bos di awal game yang bisa mengancamku. Kembali dulu ke kota untuk menyebarkan informasi, membeli informasi lokasi bos level silver dan gold. Dengan begitu, aku akan punya aliran bos tanpa henti untuk dibunuh. Kecepatan perkembangan pun maksimal. Setelah itu sebuah pesan masuk dari Wang Meng. Sekarang kita kembali ke masa saat ini, di mana Wang Meng mengirim pesan sesuai permintaan Xiaoyu. Bos, sebelumnya orang bernama Xiaoyu dari tim kami minta aku menghubungimu. Dia ingin memberimu sebuah buku skill. Shadow berkata, Qin Xiaoyu mau memberiku sebuah skill book, jangan-jangan sampah tingkat perunggu. Lalu di dalam hati Shadow berkata, semua orang di luar kebanyakan menebak kalau Shadow membunuh Song Fei, dan kemudian Cao Xiaoyu berbalik dan memberikan buku skill assassin. Shadow lalu memberi pesan ke Wang Meng, biarkan dia menyimpan sampah itu untuk dirinya sendiri. Dan Wang Meng bilang, oke, dimengerti. Setelahnya, di dalam hati Wang Meng berkata, aku tidak tahu apakah kau mencoba untuk membuat Shadow terkesan, atau kau mencoba untuk membalas dendam atas kematian Song Fei. Dan kini Wang Meng mengirim pesan ke Xiaoyu. Bos mengatakan bahwa skill ini sampah, dia tidak membutuhkannya. Kau harus menyimpannya dan menjualnya. Yang membuat Xiaoyu terkejut dan membeku. Selanjutnya Shadow mengirim pesan ke Wang Meng. Wang Meng, datanglah ke kota. Aku punya sesuatu untuk dijual kepadamu. Persiapkan masa hidupmu untuk membelinya. Bagus. Baiklah. Oh iya bos, aku punya pertanyaan untukmu. Ini tentang Song Fei. Apa itu kau bos? Siapa yang melakukannya? Shadow tidak mengelak dan menjawab, itu benar, aku membunuhnya. Lalu di dalam hati Shadow berkata, Wang Meng adalah temanku dalam game. Jadi dia tahu bahwa saat Song Fei terbunuh, Shadow sedang offline. Motif dan waktu kejahatannya sangat cocok. Karena Wang Meng menanyakan hal itu, berarti pihak berwenang sudah menebak sebagian besarnya. Kenapa? Ingin menangkapku? Lalu Shadow lanjut berkata dalam hati, dalam 2 jam lagi, pemain lain akan mencapai level 10. Fakta bahwa kemampuan diekstraksi dari kenyataan tidak dapat dirahasiakan. Ini adalah kesempatan yang sempurna untuk menguji reaksi otoritas Daxia terhadap ini, semacam penyelidikan. Sekian alur cerita God Level Assassin. Segera admin akan lanjut upload juga chapter 22-23.